Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali bersama kajian pada malam yang saat ini kita buka dengan baca umul kitab ala hadhihi niyyah wal hidayah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Halaman ke-28. Awqatus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Awqatus sholati, beberapa waktu sholat. Jadi awqat itu jamak daripada mufradnya itu waktu, atau waktu jamaknya awqat, beberapa waktu sholat. Ini jamak taksir ini ya. Waktu subhi, adapun waktu subuh, atau kalau kita baca waktu subhi utawi waktu subuh iku min tulu'il fajri, seko atau dimulai dari terbitnya fajar, as-shadiqi, yang sodik, yang benar ya, fajar sodik dan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu fajar yang dusta, itu yang sebelumnya fajar sodik, itu namanya fajar kadzib. Nah, kalau ini waktu subuh adalah fajar sodik. Ila tulu isyamsi, sampai dengan terbitnya matahari, waktu subuh. Kemudian waktu zuhri utawi waktu zuhur iku min zawali syamsi, soko ilangi atau lingsirnya atau tergelincirnya ya matahari, ila ayyasyira, sampai jadi tumeka ing dadi apa dilus kulli syai'in, tiap-tiap bayangan sesuatu, mitlahu, yaitu sepadane atau semisalnya, ghairadil istiwa, bukan atau di luar bayangan istiwa. Jadi misalnya istiwa itu tegak lurus ya. Kalau zawal syamsi berarti sudah geser sedikit ya, sudah tergelincir sedikit itu. Sampai apa? Sampai kepada bayangan itu sama dengan bendanya. Misalnya kalian bawa benda ataupun tongkat 1 meter, ditegakkan gitu, di ngadep kayak gitu. Kemudian kalau bayangan itu sama 1 meter dengan tongkatnya, itu berarti dengan bayangan tongkat itu yang 1 meter, bayangannya ya podo 1 meter, itu berarti selesailah waktu zuhur itu. Dimulai tergelincir sedikit sampai kepada, bukan dilisai, bukan bayangan istiwa. Artinya istiwa itu pas tegak lurus, itu bukan. Jadi sedikit sudah condong ataupun sudah tergelincir, itulah mulai waktu zuhur sampai kepada bayangan sama. Tadi 1 meter bayangannya ya 1 meter meneh. Kemudian waktu asri, adapun waktu asar utawi waktu asar, sholat asar itu iku min khurji waktu zuhri, dimulai dari keluarnya metune waktu zuhur atau selesainya waktu zuhur, ila ghurubis syamsi, sampai kepada terbenamnya matahari, tumeka marang surupe srengenge. Jadi berarti mulai dari bayangan sama dengan benda sampai terbenam matahari, itulah waktu asar. Kemudian waktu maghribi utawi waktu maghrib iku min ghurubis syamsi, seko surupe ataupun tenggelamnya ya, matahari, ila maghribis syafaqil ahmari, tumeka maring atau sampai dengan hilangnya maghrib ya, hilang ghaib dari kata-kata ghaib ya, hilang.
tidak kelihatan syafaqil ahmari dari mega merah. Waktu isya utai waktu isya iku min maghribi syafaqil ahmari, dimulai dari hilangnya mega merah ila tulu'il fajri, sampai kepada terbitnya fajar. Fajar tadi ya, yaitu fajar sodik maksudnya ya, itu mau sampai kepada awal waktu subuh, itulah akhir waktu isya itu. Oke, terus bawahnya al auqatu allati tukrahu fiha sholatun nafilati. Al auqatu utawi piro-piro waktu, jama ya, nanti jama taksir. Allati kang tukrahu den makruhake ya ing dalam auqat, dalam beberapa waktu itu opo sholatun nafilati, sholat sunnah. Nafilah itu sunnah. Jadi waktu-waktu yang dimakruhkan di dalamnya sholat sunnah gitu. Ini ya, tukrahu dimakruhkan. Opo sholatul nafilati, sholat sunnah. Alati yang la sababa, yang tidak ada sebab atau tidak mempunyai sebab. Laha bagi sholat nafilah fi khamsati awqatin, di dalam iku fi khamsati awqatin ono ing 5 pira-pira waktu. Fi ghairi Makkah, di luar atau ing dalam saliyane negara Mekah. Ini ada sampai halaman 29 itu ya. Fi ghairi Makkah ono ing dalam saliyane Mekah. Apa yang dimakruhkan sholat sunnah waktu itu? Ya, satu, ba'da sholatis subhi, sesudah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Hatta tatlu, sehingga meretek ataupun terbit opo asyamsu, matahari. Jadi begitu bacanya Bakti baca pakai grammar. Yang kedua makruh lagi ya, sholat nafilah atau sholat sunnah, yaitu ketika wa inda tulu'iha, ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sehingga dia naik qadra rumhin ya, sekiranya atau sekitar qadra itu kira-kira ya, rumhinnya itu tombak ya, bahasanya tombak itu, rumhin itu tombak ya. Tombak itu panjangnya berapa ya, kira-kira 2 hasta ya. 2 hasta itu ya, yang umumnya tombak ya. Tombaknya ada yang panjang, ada yang agak pendek, tapi ya umum gitu ya. Itu jadi naik sedikit itu dari pas ufuk itu ya, naik sekitar kodro itu sekitar ya, sekitar 1 tombak gitu bahasanya ini. Ini jadi kalau sudah melebihi tombak itu yang tingginya tombak itu boleh, tapi ketika ini tidak pas terbitnya ya. Dulu ya, tapi ada juga ya syuruk ya, itu ya sholat syuruk gitu ya, ada ya pas terbit juga. Tapi ini kok dimakruhkan ini ya, inda tulu'iha hatta tartafi'a qadra rumhin. Kemudian yang ketiga makruh juga, yaitu ketika wa indal istiwa, yaitu ketika istiwa, jadi matahari pas di atas tengah-tengah itu istiwa itu ya. Dari kata-kata sawah itu istiwa, itu pas podo artinya sawah itu sama artinya ke kiri dan ke kanannya itu tengah-tengahnya itu istiwa. Khatul istiwa ada istilah ya, khatul istiwa, garis edar dari setengah. Hatta tazula, sehingga sedikit bergeser ataupun tergelincir, illa fi yaumil jum'ati, kecuali ing dalam atau di dalam hari Jumat. Jadi ketika waktu istiwa itu makruh sholat sunnah di situ. Kecuali hari Jumat.
pun sholat Jumatnya pun boleh ya, itu hari pas tengah-tengahnya itu. Walaupun Jumat itu sebagai pengganti sholat duhur ya. Kalau waktu Jumat ya, nanti di sini keterangannya sholat sunnah pas tengah-tengah istiwa matahari di tengah itu boleh, tidak dimakruhkan. Yang keempat, wa ba'da sholatil asri, yaitu sudah sholat asar, hatta taghrub syamsu, sehingga terbenam matahari. Wa ba'da sholatil asri, dan sawise sholat asar hatta taghrub, sehingga surut opo asyamsu, matahari ya. Yang kelima, wa indal ghurubi, yaitu yang ketika terbenam, hatta yatakamala ghurubuha, sehingga sempurna opo ghurubuha, yaitu terbenamnya. Ini sempurna itu berarti tidak ada lagi matahari di situ, tinggal gantinya biasanya itu mega tadi ya, mega merah itu ya, syafaqil ahmar, mulai waktu maghrib itu ya. Itu kalau sudah tersempurna matahari itu tenggelam ya bawah bumi, maka itu baru boleh. Tapi ketika pas tenggelamnya tidak, misalnya baru setengah, 2/3 ya, atau sedikit lagi, itu makruh sholat di situ, kecuali habis nyingslep tenang, itu sudah sempurna, yatakamala ghurubuha. As'ilah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan, yaitu ma hukmul sholatil khamsi, bagaimana hukum sholat 5 waktu, ma syurutu sihatiha, apa syarat sahnya, mal aurah, apa aurat itu, kemarin sudah ya itunya. Udhkur awqatis sholatil khamsi, sebutkan beberapa sholat yang 5 waktu ya, waktunya itu sholat 5 waktu. Mal awqatu allati tukrahu fiha, apa waktu-waktu yang dimakruhkan di dalamnya sholat sunnah, sholat nafilah. Dan kita bawah itu arkanus sholati. Arkanus sholati piro-piro atau piro-piro rukune sholat. Ini juga jamak ya, dari kata mufradnya ruknun, jamak taksirnya arkan, beberapa rukunnya sholat. Arkanus sholati utai biro-biro rukune sholat ikut salah kata asyara ono 13, ada 13 rukun sholat itu, ada 13 rukun ya, sesuatu yang dikerjakan ketika pekerjaan itu dilakukan, atau di dalam pekerjaan itu sesuatu yang harus terpenuhi dalam mengerjakan suatu pekerjaan ya. Ada berapa tadi? Ada salah kata asyara, ada 13. Satu ya, halaman 30, an-niyatu makrunatan ma takbiratil ihram. Satu niat yang disamakan, dibarengke ya, yaitu dengan ma takbiratil ihram, sartane takbiratul ihram. Jadi niatnya itu ketika pas takbiratul ihram. Artinya itu misalnya usul fardhu asri, arba rakaatin sebelum latihan, arba rakaatin setelah berarti Allahu akbar karena Allah. Ini muktaronannya. Muktaronan bi fi'lihi ya, niyatu muktaronan bi fi'lihi, atau niyatu makrunatan ma'a takbiratul ihram. Awal disamakan, bukan setelah takbiratul ihram atau sebelumnya lama, itu yang mengiringi lah, disamakan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, al-qiyamu lil qadiri fil fardhi. Al-qiyamu yaitu berdiri, lil qadiri bagi yang mampu, fil fardhi di dalam sholat fardu. Jadi ketentuan harus berdiri bagi yang mampu berdiri itu ada pada sholat fardu. Berarti mukhalafahnya atau makna sebaliknya, yaitu apabila dalam sholat sunnah orang yang mampu berdiri boleh,
tidak berdiri gitu ya. Mampu berdiri tapi orang ngadeg entok kena ning bukan di dalam sholat fardu tapi dalam sholat sunnah. Ini keterangannya al-qiyamu lil qadiri fil fardhi. Harus berdiri atau ketentuan harus berdiri bagi yang mampu dalam melaksanakan sholat fardu. Yang ketiga takbiratul ihram, yaitu melakukan takbiratul ihram. Takbir yang pertama itu. 4 qiraatul fatihati, yaitu membaca al-fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, ada hadis Nabi ya. Tidaklah sempurna atau tidaklah sah sholat itu liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca al-fatihah bi fatihatil kitab ya. Membuka kitab maksudnya al-fatihah. Jadi ini rukun qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Yang kelima ar-ruku'u, ruku' ma'at tumakninah, beserta tumakninah. Yang keenam al-i'tidal ma'at tumakninah, i'tidal juga beserta tumakninah. Ini ada yang berpendapat ulama itu tumakninah batasnya apa Pak? Itu ya. Biqadri subhanallah. Paling minimalnya, paling cepete gitu ya. Yang berpendapat itu. Tapi yang tumanina itu ya anina, tidak kesusu ya, tidak terlalu cepat sekali gitu. Al-i'tidal ma tumanina, yang 6 i'tidal juga beserta dengan tumanina. Yang ketujuh as-sujud, yaitu melakukan atau mengerjakan sujud marrataini, yaitu 2 kali. Matumanina ini matumaninati beserta tumanina sujud ya. Allahu akbar, Allahu akbar itu maksudnya sujud 2 kali. Matumanina beserta tumanina juga. As-sujudu marratain ma'atumanina. Dan ke-8 al-julus bainas sajdataini ma'atumanina. Julus duduk ya antara 2 sujud dengan tumanina. Yang ke-9 al-julusul akhir, al-akhiru, yaitu julus ataupun duduk yang akhir ya. Kemudian yang ini berlaku bagi sholat ya, di luar sholat subuh. Kalau sholat subuh ya julusnya yang nggak ada julus awal, awalnya ya julus akhir, yang 2 rakaat kan. Tapi kalau yang sholat 3 rakaat ada julus awal dan julus akhir, atau tahiyat awal, tahiyat akhir. Demikian juga untuk sholat yang 4 rakaat itu ada julus awal dan julus akhir, atau tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Tidak subuh min tahiyat akhir atau julus akhir. Yang 10 at-tasyahhudu fil julusil akhir, yaitu tasyahud baca syahadat ini ya fil julusil akhir, di dalam julus akhir ataupun duduk yang akhir ya. Kemudian yang 11 as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil julusil akhiri, membaca sholawat ya. Ingat saya sampaikan lagi, kalau ada kata-kata as-shalatu ala nabi maksudnya membaca sholawat, bukan sholat kepada nabi, tapi maca sholawat marang Kanjeng Nabi itu. Karena ada kalimat di belakangnya ala nabi, salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil julusil akhir, di dalam duduk yang akhir ya. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu sholawat ya dalam Muhammad wa ala. Kemudian yang ke-12 adalah tertibul arkan, yaitu mengurutkan, mentertibkan beberapa rukunnya. Kemudian yang ke-13 at-taslimatul ula, yaitu membaca salam taslimatul ula, membaca salam yang pertama. Jadi yang ke kanan itu assalamualaikum warahmatullah, ini rukun ini ke kanan. Sementara yang kirinya assalamualaikum warahmatullah, ini bukan rukun, ini ya sunnah ya. Artinya kalau kalian assalamualaikum warahmatullah habis salam ke kanan kemudian mohon maaf batal,
mungkin kentut ya gitu, belum sempat ke yang kedua, itu sholatnya sudah sah. Belum sempat salam niwo ya, saya ke kiri itu, karena yang rukun adalah taslimatul ula, salam yang pertama. Kemudian halaman ke-21, surutun niyati, beberapa syarat-syaratnya niat ya. Niat itu ono syaratnya. Yang pertama adalah ingkanat as-sholatu fardhon, ingkanat lamun ono opo as-sholatu sholat ono iku fardhon sholat fardu. Ini kabar daripada kana, ngamalnya gimana? Nasab ya, karena kana itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. As-sholatu itu isimnya kana, fardhonnya itu adalah khobarnya kana. Ingkanat lamun ono opo as-sholatu sholat ono iku fardhon wajaba maka wajib. Jawabnya ini, jawab dari in itu syaratnya wajib, jawabnya wajib maka wajib opo al-qasdu sengaja, wa ta'yinu dan mengkhususkan ya, ta'yin itu menentukan, mentakyinkan, menentukan ya, wa niyatul fardiyati dan niat kewajiban atau fardiyah. Jadi begini misalnya ya, kamu dirinci ya ini kita hanya ngikutin ini aja ya. Ada yang mengatakan harus niat ya harus tak kretek niati. Talafudzu bin niat sunnah ya, mensunahkan. Jadi dirinci ta'yin itu. Apabila sholat fardu maka niatnya itu harus rigid. Ya, wajib al-qasdu bersengaja, nawaitu gitu. Atau usolli saya bersengaja, ini namanya qasdu. Sholat zuhri umpamanya. Takyin itu merincikan jeletreke, genake ataupun menentukan. Misalnya sholatnya zuhur arba'a raka'atin misalnya. Fardhu lillahi ta'ala itu niyatul fardiyah namanya. Fardhu lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala begitu. Saya bersengaja sholat zuhur 4 rakaat ya. Fardu karena Allah. Itu rinci gitu ya. Itu syaratnya niat. Kedua, ingkanat as-sholatu naflan. Ingkanat lamun ono opo as-sholatu sholat ono iku naflan. Apabila sholatnya sunnah, maka niatnya itu ya lahu waktu yang baginya naflan itu waktu ono waktu au sababun ataupun sabab wajabal qasdu, maka dia wajib bersengaja, wat ta'yinu dan merinci atau menjelaskan. Jadi apabila sholatnya sunnah itu maka dia wajib mensengaja dan mentakyin. Tidak ada niatul nafliyahnya, tidak ada. Misalnya di sini ada keterangan kaki itu 6 ya, catatan kaki di bawah. An-naflul mu'aqqad kas-sholatil idaini, seperti ya, nafal atau waktu sunnah yang tertentu waktunya, seperti sholat 2 hari raya, wasunnatir rotibati dan sunnah rotibah rawatib ya, sesudah sholat wajib, walatilah hasababun dan sesuatu yang ada padanya ada sebab. Misalnya sholat jenazah itu karena ada sebab. Wala waktun laha atau tidak ada waktu baginya, as-sholatil istisqa seperti sholat istisqa, boleh jam 9, jam 8, jam sebelum duhur boleh, sesudah duhur boleh, itu istisqa ya. Kala waktalah. Wan naflul mutlak atau sholat sunnah mutlak, ka sholat tasbih seperti sholat tasbih. Nah
ketika pengucapan itu maka niatnya itu tidak usah ditentukan. Kalau menurut ini ya, tidak usah ditentukan kesunahannya. Misalnya nawaitu sholatil idaini rok'ataini gitu, tidak usah disebutkan naflan lillahi ta'ala, betul usah naflannya tidak, cukup Allahu Akbar itu, atau makmuman atau imaman dia Allahu Akbar gitu. Itu penjelasannya. Yang ketiga, wa in kanat naflan mutlaqan wajabal qasdu faqat, apabila ingkar lamun ono apa salat kono iku naflan sunah mutlakon kang mutlak, wajib mangka wajib apa al qasdu sengaja mensengaja fakot, hanya itu. Fakot itu ya cuma itu, toktil gitu ya kalau bahasa Jawa. Fakot ya cuma itu saja, qasdu saja. Saya bersengaja sholat istisqa, udah cukup gitu. Tidak usah ditakyin ya, dan niat nafliyahnya nggak usah, itu sudah cukup. Adapun mau ditakyin dan diniatkan nafilahnya ya monggo, tapi untuk keterangan ini cukup saya bersengaja sholat gerhana misalnya, tidak usah 2 rakaat atau berapa gitu, orang enggak, itu naflan mutlakon, sholat mutlak ya, bukan karena sholat mutlak itu sholat yang tidak ada tidak ada ketentuannya, cuma sholat jenas, sholat yang tidak ada ketentuan, bukan gerhana, bukan. Anda masuk di masjid ya, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, setelah itu mengerjakan sholat mutlak, silakan, sunnah mutlak di sana dilakukan. Tidak terbatas ya, tidak terkait dengan mutlak umumnya. Dan kemudian yang bawahnya surutul Fatihati, syarat membaca surat Al-Fatihah. Maksudnya beberapa syarat Fatihah, tetapi di sini ada maksudnya syarat membaca surat Fatihah ketika sholat gitu ya. Dibaca yang pertama adalah at-tartib ya, harus tertib ya, setelah iftitah kemudian baca Fatihah. Setelah itu al-muwalat itu artinya continue, melekat, berlangsung terus ya. Tidak boleh diselani, tidak boleh ada jeda, dijedani, tetapi harus berlanjut. Mura'atut tasydid, menjaga tasydid, sesuatu yang harus tasydid dibaca tasydid. Bismillahirrahmanirrahim, itu bismillah kan merupakan ayat daripada Al-Fatihah, ada tasydid di sana 2 ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu tasydid dijaga. Yang keempat adalah adamul lahni ya, tidak ada salah baca atau salah arti ya, salah baca al-mukhilli, yang merusak bil makna, dengan makna. Ini biasanya di surat Al-Fatihah itu loh, iyyaka na'budu itu ya, wa iyyaka nasta'in misalnya ya, itu kan 2 penggal kalimat sebetulnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka 1 kalimat lafaz ya, na'budu 1 kalimat, iyyaka 1 kalimat, nasta'in 1 kalimat. Jangan disalah baca dan disalah arti ya, membacanya ka na'budunya itu atau ka nasta'innya itu ya, seolah-olah dengan kaf nun sin disambung betul bareng ya, na'budu atau nasta'in atau na'budu, ka na'budunya nun karo ain badal itu disambung. Kalau itu disambung berarti seperti ya.
Tapi maksudnya di sini kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya. Itu hati-hati ya di situ ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tapi juga tidak boleh terlalu banyak. Ada mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga tidak benar dari segi kaidah tajwidnya, panjang pendeknya ya, karena dihentikan atau dihentakkan atau dijedahkan ya, ada jeda lama itu relatif lama itu juga tidak. Nah, ini hati-hati ya di situ ya. Ini adamul lahni al mukhilli bil makna ya, jadi mensalah baca atau salah arti yang merusak kepada makna. Yang kelima, au yusmi'a nafsahu qira'ataha, ay yusmi'a yenton ngerungu, hendaknya dia mendengar nafsahu bagi dirinya qira'ataha atas bacaannya Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ya, kalau di sini tidak boleh di batin ya. Kita baca sholat, dalam sholat itu hanya batin, menang gitu, diam, batin alhamdulillah misalnya alhamdulillah ya Al-Fatihah. Nah ini ya, itu maksudnya di sini ayyusmi anafsahu qira'ataha, hendaknya dia itu mendengar apa yang dia baca sendirinya itu, mendengar apa yang benar-benar di batin, tidak boleh menang gitu mingkem ya, batin, tetapi hendaknya bisa mendengar, dirinya itu bisa dengar bacaannya dianya sendiri gitu, Al-Fatihah itu. Kemudian yang keenam, Allah yatakhallalaha zikrun ajnabiyyun. Nah ini ya berat juga ya, yang hatian ya gitu ya. Allah yatakhallalaha yento ora kenong rusak ing Fatihah opo zikrun ajnabiyyun, yaitu zikir yang lain. Kita sedang baca Al-Fatihah tapi ingatnya kemana-mana gitu ya, kemana-mana ya manusiawi, tapi ya itu diusahakan untuk konsen dengan makna, arti ya, lafaz, perkataan kemana-mana. Kalau kita kemudian ingat ke sana, balik lagi, kita sedang puasa, sedang sholat, ya, tidak boleh zikrun ajnabiyyun ya, mengingat di luar Al-Fatihah. Ya khususlah di sini maksudnya. Jadi tidak boleh merusak zikrun ajnabiyyun, yaitu mengingat sesuatu yang lain. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah surutur ruku'i. Udah. Nggih, mekaten demikian untuk selanjutnya insyaallah candaipun halaman ke-32 ya. Surutur ruku'i, kira-kira syaratnya ruku'. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.